Tak lupa pula juga buah rambutan. Kepada Bapak Amir Syarudin dari PDAM perwakilan dari Induka, kami meminta kata sambutan. Sambutan dari perwakilan Induka yang akan disampaikan oleh Bapak Amir Syarudin dari PT PDAM. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami hormati Pak Kajab Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kemudian Kadis Naker, Pak Dumai, Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas dan Komite, serta para guru, Pak Adjub, dan juga rekan-rekan dari kalangan industri. Pertama saya mengucapkan mohon maaf di Pak Kajab. Bulan waktu ini bersama jam 8. Tadi saya mendampingi beliau dulu di Desuri karena ada kunjungan dari World Bank. Jadi kita Kota Dumai ini menerima hibah dari Bank Dunia untuk pengolahan air bersih. Jadi tidak akan minum. Dan alhamdulillah kami bisa bersama-sama dengan rekan-rekan semua. Dan terima kasih atas undangan ini kami bisa mengucapkan khusus bagi kami PDAM sebagai perusahaan daerah. Dan memang sudah selainnya kita mendukung generasi-generasi yang ke depan ini memang yang harus siap untuk yang menjadi pedoman sebetulnya bagi adik-adik nanti yang akan lulus dari SMK ini. Pak Kepsek, sebetulnya mereka pintar, ya ini nggak begitu ini, tapi yang paling penting adalah mental. Jadi mental itu yang paling penting. Jadi mental ini ketika dia tidak berani dalam mengambil sikap, nah itu yang gagal. Nah ini yang kita harap ke depan, sambutan untuk mengkolaborasi kurikulum di sana baik, tapi juga mungkin kami yang dari PDAM welcome saja sebetulnya Pak. Ini kami kemarin sudah menyampaikan ke Bu Wakil dan rekan-rekan tim yang kemarin berkunjung ke PDAM. Kita welcome Pak kalau untuk transfer ilmu ke PDAM, bagaimana pengelolaan air dan bagaimana nanti ke depan juga SMK juga bisa memberikan kontribusi dan solusi Pak. Karena wilayah Kota Dumai ini luas sekali. Salah satu kota yang terbesar Pak, ya wilayahnya adalah Kota Dumai yang se-Indonesia, mayoritas lokasinya gambut semua. Jadi kita yang sudah mulai gambut ini cukup berat, ya, banyak problem. Mungkin ada inovasi ini dari Prodi, mungkin bisa memberikan solusi yang terbaik. Bagaimana juga membantu percepatan, karena ada tanggung jawab pemerintah saat ini adalah di tahun 2024 ini sudah harus ada 100/100. Jadi artinya cakupan air minum ini sudah harus sampai ke pelosok. Karena ini menyebabkan juga air minum yang konsumsi air yang kurang baik ini juga stunting dan lain-lain. Ini kita sudah tahu saat ini sangat didorong untuk percepatan itu. Nah mungkin ini dari kami sebetulnya bisa menyampaikan sebetulnya sama. Kita welcome sebetulnya memberikan edukasi bagi adik-adik bagaimana ke depan ini mereka juga tidak hanya banyak teori Pak. Jadi SMK itu kemarin saya sampaikan sebetulnya permasalahan hal ini sudah hampir 6-7 tahun yang lalu kita melihat bagaimana dari Kementerian Pendidikan yaitu bagi advokasi ini harus dibalik gitu. Jadi tidak lagi 70 itu teori gitu. Jadi 30 praktek, kebalik dia harus 30 dia teori, 70 dia praktek. Karena apa? Bedanya SMA. Kalau SMA ini masih abal-abal dia masih mencari jati diri dia. Tapi kalau SMK ini dia tidak lagi menjadi jati diri, tapi dia sudah menentukan dirinya nanti seperti apa. Dia mau jadi wirausaha kah? Dia mau jadikan dia sebagai employer kah? Atau dia mau jadi creator? Nah ini semuanya harus lahir dari sekolah-sekolah vokasi.
Sebetulnya dorongan vokasi ini sangat diharapkan oleh bangsa ini dalam mencari solusi, karena tidak semua Pak perusahaan-perusahaan ini sebetulnya di dalam standar perusahaan itu ada namanya litbang. Jadi litbang ini sebetulnya memberikan proyeksi sekitar 10 sampai 20 tahun ke depan itu seperti apa nanti tantangan terhadap produk-produk yang dialami. Nah ini sebetulnya, mohon maaf, saya sebetulnya tadinya di dunia pendidikan Pak Kacak. Saya sebagai dosen hampir sekitar 10 tahun. Kemudian saya juga sebelum dosen saya bekerja Pak. Jadi saya dulu di Hydro Power Line Project yang sekarang dinamakan PLTA Kota Panjang dan juga PLTA Lernon, itu dulu saya berjimu. Kebetulan saya di perusahaan Inggris di turbin, kita ada beberapa pelatihan. Sebelum orang berbicara teori, saya sudah praktek dulu Pak. Maka saya sangat sepakat ketika kita balik paradigma itu, bagi metode itu jangan kita banyak teori. Kita hari ini banyak bicara teori. Semua dosen-dosen banyak bicara teori, maka saya bingung gitu. Kita nggak usah teori, yang penting prakteknya yang penting gitu. Teori itu pedoman hanya bisa 30 Pak, itu udah hebat Pak. 30% itu teori. Jadi banyak yang teoritis itu tidak bisa dilakukan di dalam praktikum. Saya pernah berdebat dengan dosen saya waktu itu ketika kami S2, berbicara saja kan gaji upah aja nggak ngerti. Gaji itu melekat dengan seluruh regulasi itu melekat pada gaji, tapi kalau upah itu ada kesepakatan antara dua pihak. Karena saya berasal dari bekerja dulu Pak, baru masuk teori, jadi berbeda balik. Nah ini yang kita harapkan juga tamatan dosen ini nggak mampu untuk hal itu. Jadi bisa instingnya terhadap kebutuhan itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau Pak Kepsek bilang kita harus generasi 4.0, ya Pak itu harus dilakukan. Nah, bagaimana untuk kompetitor? Nah, ini harus siap-siap. Bisa nggak bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris dalam vokasinya? Bisa nggak gitu? Saya terus terang sampaikan, kebetulan teman saya Pak Kaca asal di UNAN, sekarang udah jadi profesor Dr. Muhafzan. Nah itu dia diundang Pak di salah satu sekolah Sumbar, Sumatera Barat. Dia mengajar matematik kimia dalam bahasa Inggris Pak, wajib. Jadi siswanya juga diharuskan wajib untuk pastinya. Dumai saat ini sebentar lagi saya sampaikan kita dari PDHM punya target 2024 itu 80% sudah akan teralihkan air bersih semuanya. 2024. Artinya wajah kota Dumai sudah berbeda Pak Komite. Nggak seperti sekarang tol udah clear Pak ya. Orang makan siang itu ke Dumai Pak, dari bukan baru hanya untuk makan di Pak Datuk. Bayangkan Pak, menempuh itu sambil menikmati jalan tol. Next akan ada pariwisata, akan dan lain. Sebentar lagi rumah sakit akan berdiri di Purnama ada satu, terus di Sudirman awal pros ini bekerja sama dengan Malaysia. Bentar lagi masuk lagi namanya nanti penghubung antara Dumai dengan Malaka. Nah ini SMK Pak peranannya. Lalu bagaimana menyambut hal itu gitu? Nah tanggung jawab dunia pendidikan berat memang. Seperti saya sampaikan tadi dengan Pak Kepsek, saya juga mengekolkan salah satu sekolah di Kabupaten Galis dari nol dulu. Saya sebagai tenaga pengajar dengan istri saya dengan gaji waktu itu hanya Rp300.000 per bulan Bu, nggak cukup uang bensin Bu. Tapi karena saya pikir wajib ada sekolah di situ, akhirnya saya mengajar, kemudian saya berjuang. Saya sampaikan kepada Pak Kadis waktu itu Pak Sahari, Kadis pendidikannya, saya bilang Pak Sari, saya mau mendirikan sekolah, syaratnya apa? Harus ada lahan. Saya telepon kepala desanya, tolong siapkan lahan 2 hektar. Lalu bagaimana teknisnya? Udah harus perkuat di DPRD. Saya lobby teman-teman DPRD, saya bawa mereka ke sana. Akhir tahun itu juga berdiri bangunan dan tahun itu juga dinegerikan. Nah artinya perjuangan ini harus dilakukan secara terintegrasi. Nah kami dalam dunia usaha sangat welcome dalam rangka untuk mengedukasi adik-adik semuanya, tapi juga tidak hanya dari dunia industri, tapi dari sekolah juga harus bisa menyiapkan bagaimana mengantarkan anak-anak magang ke
dunia industri. Dan mohon maaf ya Pak ya, kalau kita lihat kemarin adik-adik ada yang satu kita blacklist, saya nggak usah sebut SMK-nya lah, kita blacklist Pak, Pastio. Kenapa? Kurang disiplin, selalu cabut. Nah, untuk bisa berhasil itu tadi mental salah satu disiplin. Dunia kerja ini masuk jam 7.30, 7.30, keluar jam 4.30, 4.30 gitu. Masuk jam berapa itu juga gitu. Jadi nggak bisa mau dia tidak karyawan atau apa harus sama gitu. Ya sama. Nah itu salah satu mungkin harus dipahami. Yang mudah-mudahan ke depan kami berharap ya kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk dunia pendidikan, dan ini memang kerja keras untuk semua pihak, baik manajemen, pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Karena semua itu harus berkolaborasi untuk bisa berhasil. Mungkin itu Pak dari kami. Mohon maaf jika kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang diwakili oleh Kepala Bidang BKK kepada Pak Andri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah 2. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMK Negeri 6 Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Komite SMK Negeri 6 Kota Dumai. Rekan-rekan dari perusahaan, kalau di sini istilahnya industri, dunia usaha dan dunia kerja. Yang saya hormati Kepala SMK 6 Kota Dumai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu berkata, tak lupa kita ajarkan kejujuran bagi Rasul Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan salawat Allah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena di kesempatan kali ini saya lagi Zoom meeting juga dengan Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Pusat, kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Topik kami tentang penempatan tenaga kerja. Jadi mohon maaf terlambat, bukan disengaja, karena dari tadi cari sinyal lumayan susah Pak Direktur ya. Jadi yang pertama, Bapak Kepala Cabang istilah Pak ya, gak tahu lagi nih, karena sesuai dengan SKB 3 Menteri 2017 atau 2018 Pak? Kayaknya. Jadi ada SKB 3 Menteri itu, rekan-rekan dari perusahaan. Jadi untuk SMA SMK itu kewenangannya diambil yang kami Dinas Tenaga Kerja, itu kewenangan bidang pengawasan diambil dari provinsi. Kemudian dari perhubungan itu tentang terminal AKAP. Nah, jadi bukan dilema sebenarnya kalau misalnya kita sama-sama, karena bersama kita bisa bersama-sama. Kami dari Dinas Tenaga Kerja mengapresiasi pada rekan-rekan perusahaan, karena di awal-awal kemarin Pak Aldi jadi mengajak kami untuk memfasilitasi, mungkin juga dari Ibu Mutia katanya sarannya gitu kan. Jadi kalau bisa ada dukungan dari Dinas Tenaga Kerja gitu kan. Sementara yang SKB 3 Menteri tadi, SMA SMK ini di provinsi gitu kan. Tapi kami dari pemerintah Kota Dumai sepakat. Apa sepakatnya? Ini adalah anak-anak Dumai. Itu. Terus yang kedua, kami sepakat tamatan SMK, kalau disampaikan Pak Direktur tadi, siap mental gitu. Tapi kalau kami bikin kajian, tamatan SMK itu harus siap kerja dan langsung kerja gitu.
Jadi tamat SMK nggak ada lagi yang tidak kerja gitu. Jadi kalau tidak kerja berarti makanya sangat menarik dengan topik sinkronisasi kurikulum. Jadi izin Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan, kami dari Dinas Tenaga Kerja ini sudah apa ya, menghalu-halukan itu apa gitu. Jadi tolong kawan-kawan SMA, SMK bikin forum, bikin apa namanya asosiasi dan sebagainya, kita kumpul sama-sama untuk bisa ini nanti fasilitasi dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang ada pada rumah. Jadi kalau kami Dinas Tenaga Kerja, kami memakai yang pertama Kepres nomor 4 tahun 80 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Kemudian yang kami pakai lagi Undang-Undang nomor 23 tahun 2003. Kemudian yang kami pakai lagi Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 39 tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja. Jadi seperti yang disampaikan sama pembawa acara tadi, Kabid PKK, bukan Kabid PKK sebenarnya. Jadi di Dinas Tenaga Kerja itu kami ada 3 bidang. Yang pertama bidang saya sendiri, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi. Jadi dulu nomenklatur dinas kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hari ini diganti sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 41 tahun 2022 itu menjadi Dinas Tenaga Kerja saja. Tapi di subnya ada transmigrasi, yaitu di bidang saya. Dan sinkronisasinya kami dengan Kementerian Desa Tertinggal. Jadi enaknya saya di situ, saya ada 2 menteri, ada 2 dirjen yang saya kerjasamakan gitu. Terus yang bidang yang kedua bidang hubungan industrial. Hubungan industrial dan persyaratan kerja itu bidang-bidang kalau misalnya di PT-nya Ibu Mutia ini ada pemutusan kerja sepihak gitu. Jadi tenaga kerja ini mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, tapi nanti melalui bidang hubungan industrial. Terus yang ketiga, yang terakhir bidang pelatihan dan produktivitas. Bidang pelatihan dan produktivitas itu dengan saya kalau dulunya tolak menolak nih kerjanya, karena kami sama-sama ada pelatihan. Jadi kalau misalnya di bidang pelatihan dan produktivitas itu mereka cenderung pelatihannya yang berbasis kompetensi sertifikasi. Jadi kalau misalnya nanti PT PAA membutuhkan tenaga las, kalau bahasa kampung kita sini namanya welding dan welder gitu kan. Tapi kalau bahasa Dumanya mereka sebut tukang las gitu. Pak ada ruang kerja untuk saya tukang las Pak, saya ada sertifikat. Kalau di perusahaan dia istilahnya welding atau welder gitu kan, bersertifikasi kalau misalnya untuk di perusahaan-perusahaan. Nah itu di bidang pelatihan dan produktivitas. Kalau di saya pelatihannya yang berbasis kemandirian kewirausahaan. Jadi tenaga-tenaga kerja tadi kita latih, harapannya nanti bisa mandiri membuka usaha. Dinas Tenaga Kerja nanti berkolaborasi lagi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kemudian Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Sosial. Banyak minta UPD-nya. Jadi intinya kami dari Dinas Tenaga Kerja banyak cari kawan. Nah, jadi harus banyak CK kalau kami. Sama juga dengan SMK. Harus banyak juga perusahaan-perusahaan yang mendukung anak-anak didik kita setelah tamat nanti kerja di mana gitu. Tapi kalau tamat SMK kuliah boleh juga Ibu ya, Bapak ya. Yang di depan ini guru kejuruan dari SMK lain. SMK lain. Oh SMK 6 juga. Oh bukan SMK lain. Kita tadi ada SMK lain tadi Bapak Kepala. Karena di rumah ini Bapak Kepala Cabang Pendidikan ada 16 atau 17 SMK gitu. Jadi makanya sampai hari ini saya udah 10 bulan di Dinas Tenaga Kerja, udah saya undang nih Pak. Ayo kita ngopi bareng, sarapan bareng, saya bayar kok saudara. Tak datang-datang juga. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja pokoknya udah sangat-sangat welcome dan sangat-sangat open the door gitu kan. Please kami, datanglah ke kami gitu. Jadi anak didik kita mau dimanain gitu. Syukur-syukur ada yang menjadi PMI gitu kan. Tahu Ibu PMI?
PMI itu Pekerja Migran Indonesia, dulu namanya TKI. Jadi sekarang namanya keren lagi, diganti PMI namanya. Jadi hari ini di Zoom meeting kami, banyak dari dirjen itu menyarankan udahlah ikut PMI aja, karena peluangnya kayak di Hongaria, di Korea, kemudian di Timur Tengah itu ya lumayan lah gajinya 13-15 juta gitu kan. Cuman konotasi TKI rusak parah gitu kan, karena di tetangga kita banyak yang menjadi, kalau bahasa kampung mereka itu babu atau apa gitu kan. Ya kalau kita kan asisten rumah tangga saat ini gitu. Jadi kami dari Dinas Tenaga Kerja sangat-sangat mendorong, terutama SMK yang ada di Kota Dumai, bagaimana kita bisa terus berkolaborasi, terutama untuk rekan-rekan perusahaan gitu kan. Bagaimana anak-anak didik kita, terutama sesuai dengan Perda 10/2004, Peraturan Wali Kota 39/2017 tentang optimalisasi tenaga kerja lokal. Jadi kan selalu menggiring dan memantau ini. Jadi agar perusahaan-perusahaan lebih memprioritaskan anak-anak Dumai, bukan KTP Dumai Bapak ya, tapi anak-anak Dumai. Kalau KTP Dumai gampang tembaknya gitu kan, apalagi udah ada jalan tol sekarang ini kan. BKK kalau di Dinas Tenaga Kerja itu istilahnya bursa kerja khusus, namanya pelayanan angkatan kerja. Kalau dulu namanya kartu kuning. Sejarahnya kenapa disebut kartu kuning? Karena dulu kertas kartonnya warna kuning, makanya kartu kuning. Tapi kalau istilah di Kementerian Tenaga Kerja, di Angkatan Kerja, itu namanya kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Lah, dilemanya saya lagi, terutama yang di bidang penempatan tenaga kerja, istilahnya job canvassing. Job canvassing itu kami selalu mencari informasi untuk perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja untuk wajib melaporkan ke kami sesuai dengan Perpres 480 tadi. Karena kalau nggak dilaporkan, sanksi pidananya apa? Sanksi pidananya 6 bulan kurungan penjara atau denda 6 juta. Lumayan kan? Jadi itu selalu kami sosialisasikan untuk diinformasikan ke kami. Lah, ketika informasi lowongan kerja itu banyak, ramai, papan pengumuman penuh, dilema lagi nih dengan kabinetnya. Bisa titip satu Pak Kabin. Numpang satu anak sepupu saya, pening lagi jadinya kan. Jadi ternyata di dunia ini banyak dilema-dilema yang jadinya gitu kan. Ketika kita buka informasi seluas-luasnya dan bersainglah sebebas-bebasnya sesuai dengan kompetensi Dinas Tenaga Kerja lagi yang cari gitu kan. Malah ada ide kami Bapak Kepala Cabang mau bikin pencari kerja community. Kalau bahasa kampung saya job seeker community gitu. Bisa ditutup Pak Kabin gitu kan. Dilema lagi dia gitu kan. Makanya saya nggak bisa sendiri gitu kan. Karena kita ini nggak bisa sendiri juga gitu kan. Cuman itulah dilema kan dari Dinas Tenaga Kerja Bapak Kepala Cabang, biar Bapak Kepala Cabang tahu gitu kan. SMK udah kami undang gitu untuk ngopi, udah dibayarin serapan, tapi nggak datang juga gitu. Udah dikeluarkan surat tanda daftar perusahaannya, tapi nggak jadi bikinnya juga BKK-nya gitu. Tapi di masyarakat yang tetap kesalahan itu kami gitu. Dinas Tenaga Kerja kerjanya apa sih? Gitu. Tapi kalau bahasa kampung sini kan apa ujung-ujung gitu kan. Padahal kan udah bekerja gitu. Tapi itulah hasil yang kami capai di bulan ke-10 ini. Masih ada sisa berapa bulan lagi. Kami akan terus menunjukkan supaya angkatan-angkatan kerja ini selalu datang ke Dinas Tenaga Kerja untuk mencari informasi. Apalagi kami udah punya sistem IT informasi, jadi tinggal ketik aja Ibu, www.sinaker das itu garis strip itu, Dinas Tenaga Kerja Sinaker Kota.go.id, gampang tutup, ketik di Google aja Sinaker Kota Dumai, itu keluar itu ada jumlah perusahaan di sana. Jadi perusahaan-perusahaan juga udah kita undang juga untuk mendaftarkan akun perusahaannya di situs tersebut. Jadi nanti antara pencari kerja dan pemberi kerja bertemulah di sana di akun tersebut, carilah informasi di sana. Jadi memang kita buka betul informasi tentang lowongan kerja. Tapi
Kalau ada juga perusahaan-perusahaan yang masih terima titipan, nanti laporkan aja ke kami, Dinas Tenaga Kerja. Karena kita akan selalu mengaudit ini, jadi kita maunya prioritaskanlah anak-anak Dumai, sehingga program-program yang udah kita bikin bersama, yang udah kita rancang bersama, bukan menjadi sebuah program kegagalan, tapi menjadi program keberhasilan. Kementerian Pendidikan programnya IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Di Kementerian Tenaga Kerja kita juga masih ada programnya namanya DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri. Jadi memang harus saling berkolaborasi kita. Jadi sampai saat ini dan seterusnya kami dari Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai masih tetap menunggu, main-mainlah ke Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai untuk sama-sama kita rumuskan masalah ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah solusi bagi anak didik kita dan menjadi masa depan yang cerah bagi mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf pimpinan kami, Bapak Kepala Dinas, kirim salam untuk kita semua, dan beliau sangat mendukung acara ini, dan pada kesempatan kali ini beliau tidak bisa hadir karena ada dinas kepada tentang karakter pendidik. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.